uh, pejabat daerah juga dan juga Bupati Buton Selatan Muhammad Ridwan Badalah yang insya Allah akan diwakili oleh eselon staf ahli, mohon maaf maksudnya adalah staf ahli sebagai untuk membuka peresmian jalannya acara panen panen rakyat ini. Siap. Uh, uh, akan kami akan kami siarkan kembali terkait jalannya acara Bung Karno Tahu di Kelurahan Buswa. Saya Ali Iskandar melaporkan. Mantap. Satu dua tiga. Baik Pak, terkait acara panen rakyat ini Pak, kedepannya apa nanti yang menjadi langkah pemerintah untuk mendukung keberlangsungan kegiatan adat ini Pak? Ya. Terima kasih teman-teman pers yang atas perhatiannya di kegiatan adat Bung Karno Tahu ini di Pogalampa Parabela Tuagana. Perhatian pemerintah kita ke depan adalah bagaimana seluruh kebutuhan fasilitas daripada kegiatan adat tahunan ini bisa terpenuhi, terutama terkait dengan jalan masuk tadi yang akan kami laporkan kepada Bapak Bupati karena mewakili beliau pada pagi hari ini. Itu untuk bagaimana caranya supaya jalan dari jalan raya menuju ke sini bisa teratasi. Itu yang berikutnya adalah saya kira perhatian kita terhadap kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk makan minum yang selama ini telah didistribusi oleh Dinas Kebudayaan atas perintah Pak Bupati juga bisa terselenggara juga pada tahun ini. Mudah-mudahan kita berharap ke depannya di perubahan anggaran bisa disiapkan untuk terkait dengan makan minum para perangkat adat ini. Karena ini adalah salah satu khazanah kekayaan masyarakat kita dari sisi budaya yang terus terpelihara dan insya Allah pemerintah akan terus memberi perhatian sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya supaya budaya ini bisa terjaga kelestariannya karena ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini kekhasannya juga kita di Kabupaten Buton Selatan, khususnya di Kecamatan Batauga dan khususnya lagi teristimewa lagi di Kelurahan Bosowa di Galampa Tuagana. Ini terkait infrastruktur jalan nanti itu apakah rapat betul atau mungkin bakal diaspal? Nanti kita laporkan kepada Pak Bupati karena ada juga dana di kelurahan itu yang saya tidak salah, saya pernah camat Batauga dulu. Siapa tahu masih ada dana di kelurahan yang bisa memfasilitasi ini. Tapi kalaupun tidak, saya kira pemerintah daerah ada juga hadir anggota DPR tadi untuk menjadi perhatian bersama. Yang berikutnya saya juga secara pribadi karena saya ini staf ahli Bupati di bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, saya selama ini juga selalu berusaha membangun komunikasi dengan teman-teman DPRD provinsi. Karena selama ini pengalaman pribadi kami selama jadi staf ahli, ada satu hal yang hilang dari Buton Selatan adalah adanya ketidakadilan lah dalam tanda kutip pendistribusian uang daerah kita di provinsi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada ketidakadilan yang turun di daerahnya kita dibanding dengan 17 kabupaten kota di daerah lain. Jadi saya kira itu kami juga sebagai staf ahli kami akan lapor kepada Pak Bupati dan akan membangun komunikasi dengan teman-teman perwakilan kita DPRD provinsi. Pak, ini Pak bentuk dukungan pemerintah daerah untuk tetap melestarikan budaya ini. Iya, saya kira dukungannya kita adalah selalu memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pelestarian budaya. Kalau ada masukan dari para bela butuh apa, butuh A, B, C dan seterusnya, itulah yang akan disauti. Yang alhamdulillah selama ini kan sudah kami berikan perhatian, pemerintah daerah memberi perhatian lewat Dinas Kebudayaan dan itu juga saya kira setelah kita banding-bandingkan daerah lain hanya di Kabupaten Buton Selatan juga yang punya perhatian serius seperti itu. Sampai kepada persoalan dia punya talang, bahkan makan minumnya juga diperhatikan dan itu sudah itulah perhatiannya pemerintah daerah. Tinggal ke depannya itu saya kira kalau keuangan daerah memungkinkan ya tinggal di tingkat yang lagi perhatian itu, saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Baik, Pak Kadis. Siap. Baik Pak, terkait pesta
panen rakyat ini Pak, apakah kedepannya akan dimasukkan menjadi ya di kalender wisata tahunan Pak? Sebenarnya kalau berkaitan dengan ini memang ada perlu kolaborasi. Ada kolaborasi dimasuk gini. Kita masuk di sini kan perlu jalannya harus bagus. Berarti PU harus turun tangan. Kemudian pada saat ada promosi berarti pariwisata harus turun. Kami dari sisi atraksinya itu bidang kebudayaan. Tapi ini perlu kolaborasi dan komunikasi juga penting. Hadirnya dari wartawan ini kan membantu kami untuk komunikasi termasuk promosinya. Sehingga ada kreativitas, ada promosi, ada kolaborasi, ada komunikasi. Ini penting. Kenapa penting? Kita saling memberikan support, memberikan dukungan, sehingga acara seperti ini, acara Pokalapa ini menjadi bagian penting yang menjadi ritual dan ciri khas dari daerah ini. Satu contoh, kalau kita kemana-mana, kita dapat di tempat lain ini, acara Pokalapa ini. Dan makna Pokalapa, Kalapa berarti kita harus bersama. Kita harus bersama, harus berjalan bersama. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Jadi perlunya adalah komunikasi dan integritas dan semua stakeholder. Pak ini sejauh sampai dengan tahun 2025 ini Pak sudah ada berapa yang sudah mendapatkan KIK ini? Untuk di Buton Sata alhamdulillah dari tahun 2022 kita selalu terbanyak di Provinsi Tenggara sudah 55 untuk KIK. Tahun 2022 ada 18, tahun 2023 ada 24, 2024 ada 10 dan hari ini satu keluar lagi. Termasuk kreativitas yang ada di Buton Selatan, tadi Majapahit sudah dapat KIK itu. Itu sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Selatan. Melalui Dinas Kebudayaan kami perhatian penuh adalah bagian dari ritual dan apresiasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan budaya di Buton Selatan. Pak, kemudian Pak bentuk dukungan OPD Dinas Kebudayaan terhadap jalannya. Untuk dukungan ini saya kira sudah berjalan kurang lebih berapa tahun ini. Yang terbaru kemarin kami bantu dari Talang sebagai bagian fasilitas untuk ada acara ritual adat. Kemudian ada kemarin baju jubah untuk para bela. Kemudian yang tak kalah penting adalah kelancaran kegiatan ini semuanya butuh fulus. Artinya dukungan uang kami sudah terjemahkan dalam bentuk uang sebanyak lebih kemarin sudah diterima oleh para bela secara utuh. Dan ini kaitannya dengan ada pertanyaan dari dana desa tadi, sekali lagi kita bagi coupling. Kalau couplingnya desa tidak bisa masuk ke ranah makan minum, mungkin dia ambil honornya, gitu. Sehingga tidak bisa tabrakan. Jangan sampai ada perhatian, kenapa ada dana dari kabupaten membiayai pesta adat, itu beda. Mungkin posnya di desa adalah honornya, kami adalah kelancaran makan minumnya. Generasi muda ini apa kira-kira? Generasi muda alhamdulillah di desa ini ada sanggar Peropa. Ini bagian Peropa sendiri kan bagian ritual yang sangat luar biasa di zaman Kesultanan. Peropa itu kan makna apa dalam artinya ya, Peropa. Jadi ini bagian yang tak terpisahkan. Ketua Gana ini kalau umpamanya ketua Gana askar ke di atas ini. Ini sangat penting. Kenapa hadirnya ini sanggar ini adalah untuk membackup sebagai regenerasi untuk mengetahui. Dan satu hal, kalau umpamanya ini sanggar itu terbentuk, maka perlu pelatihan terutama dalam tatanan cara duduk adat. Tadi mungkin kalau kita lihat itu masih agak kurang tadi cara duduk adat kita, termasuk cara menyajikan talang-talang khususnya bagi pejabat-pejabat penting. Itu tidak hanya aqua dengan cuci tangan, tapi harus ada tempat bakinya. Itu supaya menjadi satu kesatuan bahwa kita melestarikan budaya kita pada masa lalu. Berarti ini untuk sanggarnya masih dalam tahap. Sanggar untuk kami untuk hari ini sanggar di Buton Selatan baru 7. Kalau masuk lagi dengan sanggar properti 8. Hanya kami tunggu dari legalitas. Dalam hal ini adalah akte notarisnya. Notaris. Karena kita bisa daftarkan, kita sudah ada akte notaris, sehingga kita tidak bisa dikomplain oleh yang lain mana akte notarisnya. Itu penting. Oke. Saya tambahkan sedikit bahwa ini sanggar Tuagana Peropa Tuagana ini kan baru sampai di Dinas Kebudayaan. Karena baru bentuk SK lurah saja. Untuk legalitas kayak akte notaris kita belum bisa kami lakukan begitu. Tapi sudah ikut berpartisipasi di kegiatan-kegiatan daerah. Kalau ada tarian selalu oleh kebudayaan untuk mereka. Alhamdulillah kami selalu di sanggar ini. Karena ini punya potensi luar biasa dari khusus lingkungan Tuagana ini ya. Kalau di sebelahana juga ya belum kami dapatkan. Jelas di Buswa ini Tuagana punya kreativitas. Ini pertanda bahwa kolaborasi masyarakatnya luar biasa. SDM juga cukup.
Ya. Itu penting itu. Saya kira kata kuncinya itu saya istilahkan selalu 4K seluruh stakeholder. Iya. Bagaimana caranya berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 4K itu saya kira akan tuntas seluruh persoalan budaya dan tradisi ini di Kecamatan Batauga, umumnya Bitung Selatan. Baik. Terima kasih banyak, Oke, Pak. sip. Pak Kadis. Oke, kasih. Terima kasih teman-teman pers. Pak, ini para pelanggan itu. Pak lagi. Iya, Pak Hidayat. Saya ketua panitia kegiatan. Ya, saya wawancara kita. Oh, kita bisa wawancara Pak lagi lu. Nanti Ibu udah bilang tuh. So bagi dua dulu. Siapa saya dipanggil? Bawa kita bagi dua angle, ambil ya. Iya. Bapak, boleh kita wawancara sebentar? Ya. Tapi video rekamu sawah deh. Rekam buka kali. Yang ku rekam tadi. Yang ku rekam tadi kita wawancara tadi. Rekam buka kali. Rekam.